Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 6 ayat 44 sampai dengan ayat 51. Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Dagingku untuk hidup dunia. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SPD. Saudara-saudariku terkasih, dimanapun Anda berada, jalan Tuhan memang sulit untuk dipahami. Sulit karena Tuhan tidak pernah mengiming-imingkan segala sesuatu yang menarik hati manusia. Sementara batin manusia penuh dengan mimpi-mimpi indah untuk meraup banyak hal indah dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang memahami hidup ini dengan baik yang bisa memahami jalan Tuhan. Jika manusia sudah sampai pada tingkat iman yang demikian, maka ia menerima semua bentuk jalan hidup, sekalipun kedengarannya sulit dan berat untuk dijalani. Saudara-saudariku terkasih, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, sedang membaca ramalan Nabi Yesaya tentang Mesias. Kisah yang dibaca oleh orang Ethiopia ini boleh dibilang kisah tentang penderitaan yang akan dialami oleh Mesias. Jika saja bukan roh yang membimbing orang ini, tentunya ia tidak akan meminta untuk dibaptis dalam nama Yesus. Karena kisah yang dibacanya bukanlah kisah yang indah, bukan pula iming-iming dari Allah. Ini kisah tentang pengorbanan dan hidup yang tak enak yang akan dialami oleh Yesus sebagai Mesias anak Allah. Keputusan orang ini untuk kemudian dibaptis dalam nama Yesus menunjukkan bahwa ia memahami jalan hidup ini dengan baik. Oleh terang Roh Kudus ia pahami itu. Orang ini sepertinya memutuskan untuk menempuh jalan, memberikan dagingnya atau tubuhnya sendiri sebagai korban untuk kehidupan orang lain. Masih dalam ajarannya tentang roti hidup, Yesus menyimpulkan bahwa roti yang dimaksudkan adalah tubuhnya atau dagingnya sendiri yang akan diberikan untuk hidup dunia. Kata-kata Yesus ini bukan tentang kanibalisme, tapi soal pengorbanan hidup. Memberikan hidupnya sendiri, jika harus mati untuk keselamatan manusia, maka itulah maksudnya. Kadang kita memahami hidup ini begitu dangkal. Kita menyangka bahwa mengikuti Tuhan itu hanya untuk mendapatkan banyak hal duniawi tanpa pengorbanan yang berat. Maka ketika hidup menagih korban atau pengorbanan, perjuangan hidup yang berat, kita berat untuk menjalaninya dan mencari jalan pintas untuk mendapatkan hidup yang lebih indah dan enak. Saudara-saudariku terkasih, dagingku untuk hidup dunia adalah kata-kata Yesus yang berarti penyelamatan dan bermakna pengorbanan.
Jika hari ini kita sedang mencari Tuhan, berusahalah untuk memahami bukan dari segi kemudahan dan kenyamanan yang akan kita dapatkan di dunia ini, tetapi pahamilah dari sudut pandang memberikan daging untuk hidup dunia, berkorban untuk kehidupan dunia. Hidup ini tentang korban, tentang cinta yang kita berikan, bukan tentang iming-iming pribadi yang mau kita dapatkan dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua.